Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aidil Ali Mahesa dari kelompok 6 PPK Praktek Penguatan Kompetensi Advokasi di Polrestabes Makassar. Di mana sebelumnya kami ke Polrestabes Makassar, lalu diarahkan kepada narasumber kami yaitu Nastiar Hidayat dengan NIP 9904039, di mana kami menangani tindak pidana kasus penjualan organ. Yang dimana ada pun penyidiknya yang menangani kasus tindak pidana ini yaitu Ibtu Jailani SH, Ibda Ruslah, Ibda Rianto SPSI, Bribto Erik SH. Adapun saya akan menceritakan kronologi di mana tindak kasus penjualan organ ini, di mana awalnya pelaku bermain di aplikasi ilegal yaitu aplikasi Yandex yang menawarkan penjualan organ. Pelaku sebenarnya sudah merencanakan niat bejatnya selama setahun, dan pada awal bulan Desember 2022, si pelaku melakukan aksi bejatnya untuk melakukan bisnis penjual organ tubuh dan mengajak rekannya yaitu berinisial F yang juga merupakan kenalannya dengan diiming uang sebesar $80 atau setara 1,2 M ketika dirupiahkan dari aplikasi Yandex tersebut. Lalu si pelaku melakukan komunikasi dengan admin dan bertanya apa saja syarat yang membutuhkan agar bisa mendapatkan uang tersebut sebagai alat tukar dengan organ tersebut. Pelaku tersebut bernama berinisial MA. Kemudian si pelaku mengajak korban untuk membersihkan rumahnya dengan mengikuti imbalan uang 5 kali terbelakang yang akan dilanjut oleh teman kelompok saya itu Aristi Sarifah. Setelah itu, si korban disuruh duduk dan diputarkan YouTube di laptop dan dipakaikan headset. Setelah asik menonton, si pelaku langsung mencekik dari belakang si korban menggunakan lengan sebelah kanannya. Karena si pelaku merasa bahwa si korban belum meninggal, dia langsung membenturkan kepalanya ke lantai dan ditutup mulutnya sampai si korban tidak bernafas. Nah, dalam proses pembunuhan, si pelaku berkomunikasi kembali dengan admin di aplikasi Yandex, namun tidak ada respon. Lalu, si pelaku mengambil uang 5.000 di saku korban untuk membeli rokok dan kantong. Dan kemudian, si pelaku membungkus si korban, lalu membuangnya di bawah jembatan Nipa-Nipa. Lalu, kemudian, orang tua si korban ini mencari anaknya, karena si korban sudah 1 malam tidak pulang ke rumah. Terus, orang tua si korban melapor ke Polsek Latihan SPN Batua Polda Sulsel. Terus dilakukan pencarian korban oleh pihak kepolisian Polsek tersebut. Kepolisian mengecek CCTV tempat terakhir kejadian perkara di minimarket. Terus, dilihatlah pelaku Adrian dan Faisal di CCTV dan melihat si korban bersama kedua pelaku dibawa menggunakan sepeda motor mengarah ke rumah pelaku. Lalu, kasus tersebut yang awalnya ditangani oleh Polsek Latihan SPN Batua Polda Sulsel kemudian ditimpahkan ke Polrestabes Makassar karena semakin membesarnya kasus tersebut. Dan kemudian Polrestabes yang melakukan penyelidikan lebih lanjut dari kasus tersebut. Terima kasih. Pasal 80 ayat 3 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2022 tentang perlindungan anak atau Pasal 340 KUH Pidana, sub Pasal 338 KUH Pidana, sub Pasal 170 ayat 2 ke 3 KUH Pidana. Pasal 80 ayat 3 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang pembunuhan. Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak. Pasal 340 KUH Pidana, sub Pasal 338 KUH Pidana, Pasal 338 barang siapa dengan sengaja dan rencana lebih dulu merampas nyawa orang lain diancam karena pembunuhan berencana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama 20 tahun. Pasal 340, barang siapa sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain diancam karena pembunuhan dengan rencana mort dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama 20 tahun. Perbandingan kedua pasal tersebut, pasal 338 unsurnya terdiri dari barang siapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain. Kalau di pasal 340 atau ada tambahan unsur direncanakan terlebih dahulu.
pasal 1170 ayat 2 ke-3 KUH pidana, barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, jika kekerasan mengakibatkan maut, diancam dengan pidana penjara paling lama 12 tahun. Kami mengutip dari Bapak Kapolres Tabes Makassar dalam podcastnya di Corbuzier. Dia mengatakan memang ada rencana pembunuhan pada saat itu dan dia sudah merencanakannya sejak tahun sebelumnya. Dan pada saat itu dari Corbuzier pun bertanya bagaimana caranya dia membunuh. Dan Bapak Kapolres pun menjawab, dia mengatakan bahwa dia dibunuh dengan cara dicekik dan dibuat tidak bernapas hingga akhirnya dia meninggal. Dan Bapak Kapolres mempelajari dari 3 aspek yang harus dipisahkan. Yang pertama itu aspek sosiologis, bagaimana hubungan pelaku dengan lingkungan, mulai dari lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, pergaulan, dan dunia maya. Ditambah lagi aspek psikologis, karena tekanan sosiologis dia bisa berubah sifatnya, bisa berubah yang dari dulu tidak mengenal rasa perikemanusiaan, yang dari dulunya dia mengenal rasa perikemanusiaan dan akhirnya tidak mengenal rasa perikemanusiaan. Dan yang ketiga adalah aspek yuridis. Yang bersangkutan belum tahu itu merupakan perbuatan terlarang, artinya dia tidak pernah menyadari kelakuan membunuh ini akan mempunyai sanksi atau dampak yang begitu besar. Itulah yang dikatakan Bapak Kapolres Tabes di dalam podcastnya Deddy Corbuzier. Aspek kriminologi, faktor kemampuan ekonomi. Faktor kemampuan ekonomi di dalam keluarga termasuk salah satu faktor yang menyebabkan seseorang dengan mudahnya terlibat tindak kejahatan yang bahkan tergolong berat. Sebab seseorang yang tumbuh dalam keluarga yang serba kekurangan seringkali akan mendapatkan perlakuan yang kurang mengenakan dari orang sekeliling mereka. Faktor lingkungan masyarakat sekitar, walaupun kenakalan mereka perbuatan antisosial yang terdapat di mana-mana, namun kenakalan itu merupakan gejala umum yang harus diterima oleh masyarakat sebagai suatu faktor sosial. Reaksi masyarakat dalam menanggulangi kejahatan dan kenakalan cakap kali menimbulkan masalah yang baru, seperti tindakan masyarakat yang tidak terkendali merupakan tanda bahwa nilai-nilai yang ada di masyarakat sudah mengkendor. Misalnya main hakim sendiri, perkembangan teknologi yang sangat pesat. Perkembangan teknologi sebenarnya seperti dua sisi mata uang. Di satu sisi perkembangan teknologi sangat bermanfaat dan memiliki dampak yang positif dalam perkembangan ilmu pengetahuan. Akan tetapi di sisi lain perkembangan teknologi yang sangat pesat yang tidak dibarengi dengan pengawasan akan memberi dampak negatif bagi perkembangan psikologis seseorang. Selanjutnya, upaya-upaya yang perlu dilakukan untuk mencegah atau menanggulangi terjadinya kejahatan pembunuhan berencana di Kota Makassar. Adapun upaya-upaya penanggulan yang biasa dilakukan oleh aparat penegak hukum adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu preventif. Preventif yang dimaksud adalah Yang pertama yaitu preventif. Yang dimaksud dengan upaya preventif adalah upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Upaya-upaya yang dilakukan dalam penanggulan kejahatan secara preventif adalah menanamkan nilai-nilai norma-norma yang baik sehingga norma-norma tersebut terinternalisasi dalam diri seseorang. Yang kedua yaitu preventif. Upaya-upaya preventif ini adalah merupakan tindak lanjut dari upaya preventif yang masih dalam tataran pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Dalam upaya preventif yang ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk dilakukannya kejahatan. Dari kegiatan PPK Advokasi kami dapat menyimpulkan beberapa kesimpulan. Yang pertama itu faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan pembunuhan pembunuhan berencana yang dilakukan di Kota Makassar antara lain karena faktor ekonomi, lingkungan masyarakat dan perkembangan teknologi yang amat pesat dan tidak terbendung juga termasuk di dalam faktor-faktor penyebab tidak langsung yang menyebabkan pelaku terlibat dalam kejahatan. Yang kedua, upaya penanggulangan yang dapat dilakukan terhadap kejahatan pembunuhan berencana.
yakni dengan upaya preventif untuk mencegah terjadinya kejahatan. Kemudian upaya preventif yang merupakan tindak lanjut dari upaya preventif yang masih dalam tataran pencegahan sebelum terjadinya kejahatan, dan upaya represif yang dapat dilakukan pada saat telah terjadinya kejahatan yang tindakannya berupa penegakan hukum atau law enforcement yang tengah menjatuhkan hukuman. Sebaiknya penanganan terhadap kasus kejahatan, utamanya kejahatan pembunuhan berencana, dilakukan dengan perhatian khusus sebab sebagai manusia sungguh sangat disayangkan apabila seseorang terlibat dengan kasus kejahatan yang tergolong berat karena dendam yang disebabkan tidak harmonisnya hubungan dalam lingkungan keluarga dan masyarakat lainnya. Dan ada pula hendaknya upaya atau langkah-langkah yang telah ditempuh harus lebih ditingkatkan lagi dan lebih memaksimalkan serta lebih memantapkan kinerja para penegak hukum. Peningkatan dan pemantapan aparatur penegak hukum meliputi pemantapan organisasi, personel, dan sarana prasarana untuk menyelesaikan perkara pidana dan perundang-undangan yang dapat berfungsi mengkanalisir dan membendung kejahatan dan mempunyai jangkauan ke masa depan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.